Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Hari ini, 7 November 2022, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku akan merilis pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan 3 tahun 2022 dan keadaan ketenaga kerjaan Maluku per Agustus 2022. Beberapa indikator penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku di triwulan 3 tahun 2022. Yang pertama, indeks tukar petani. Kalau kita melihat pertumbuhan key to key, yaitu indikator indeks nilai tukar petani di triwulan 3 sebesar 105,09 atau meningkat sebesar 0,02%. Kemudian pertumbuhan inflasi Kota Ambon untuk triwulan 3 sebesar 2,62% atau meningkat sebesar 1,23 poin. Sedangkan untuk pertumbuhan inflasi Kota Tual di triwulan 3 tahun 2022 adalah 2,24% atau meningkat sebesar 0,02 poin. Kemudian pertumbuhan produksi industri mikro kecil untuk triwulan 3 di tahun 2022 sebesar 12,79% atau meningkat sebesar 16,06 poin. Kalau kita melihat realisasi pengadaan semen untuk triwulan 3 tahun 2022 dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2022, maka terjadi kontraksi sebesar 21,65%. Kemudian kalau kita melihat rata-rata ICP wilayah Bula untuk triwulan 3 di tahun 2022 dibandingkan dengan triwulan 2, maka sebesar 77,22 US dollar per barrel, atau mengalami kontraksi sebesar 28,83%. Untuk pertumbuhan realisasi belanja pegawai APBN triwulan 3 dibandingkan dengan triwulan 2 2022, maka terjadi kontraksi atau penurunan sebesar 0,27%. Dan pertumbuhan realisasi belanja modal APBN triwulan 3 2022 dibandingkan dengan triwulan 2, maka terjadi kontraksi sebesar 4,80%. Untuk realisasi belanja modal APBN triwulan 3 di tahun 2022 dibandingkan dengan triwulan 3 di tahun 2021, maka terjadi kontraksi sebesar 5,93%. Dan pertumbuhan realisasi belanja pegawai APBN triwulan 3 tahun 2022 dibandingkan dengan triwulan 3 di tahun 2021, maka meningkat sebesar 21,20%. Pertumbuhan produksi listrik PLN di tahun 2022 triwulan 3 dibandingkan dengan tahun 2021 triwulan 3, maka terjadi peningkatan sebesar 3,89%. Sedangkan rata-rata ICP wilayah Bula untuk triwulan 3 2022 dibandingkan dengan triwulan 3 2021 sebesar 77,22 US dollar per barrel, atau mengalami peningkatan sebesar 13,32%. Dan pertumbuhan produksi industri besar sedang untuk triwulan 3 2022
dibandingkan dengan triwulan 3 di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,82%. Sedangkan pertumbuhan produksi industri mikro kecil untuk triwulan 3 di tahun 2022 dibandingkan dengan triwulan 3 di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 21,86%. Dan pertumbuhan angkutan sungai dan penyeberangan untuk triwulan 3 di tahun 2022 dibandingkan dengan triwulan 3 di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,14%. Dan pertumbuhan produksi perikanan tangkap sesuai dengan data yang kami terima dari Dinas Kelautan Perikanan untuk triwulan 3 di tahun 2022 dibandingkan dengan triwulan 3 di tahun 2021 meningkat sebesar 2%. Mari kita melihat pertumbuhan ekonomi produk domestik regional bruto Provinsi Maluku untuk triwulan 3. Ekonomi Maluku triwulan 3 di tahun 2022 secara Y on Y bertumbuh sebesar 6,01% jika dibandingkan dengan 2021 di triwulan 3. Sedangkan kalau kita melihat pertumbuhan dari triwulan 2 ke triwulan 3 di tahun 2022 adalah sebesar 1,24%. Pertumbuhan ekonomi Q2Q 2022 antara triwulan 2 ke triwulan 3 kita melihat bahwa mengalami perlambatan sebesar 1,24% di triwulan 3 jika dibandingkan dengan triwulan 2 sebesar 4,98%. Sedangkan kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi triwulan 3 secara Y on Y di 2022 sebesar 6,01%, maka mengalami peningkatan dari 4,85% di triwulan 2 menjadi 6,01% di triwulan 3. Nah, pertumbuhan ekonomi triwulan 3 secara C2C, maka kita melihat bahwa tren pertumbuhan mengalami peningkatan dari triwulan 2 yang sebesar 4,29% meningkat menjadi 4,87%. Kita melihat PDRB menurut lapangan usaha. Kita mulai dari kita melihat struktur pertumbuhan. PDRB menurut lapangan usaha untuk Q2Q yang sebesar 1,24%. Kita melihat bahwa jika dibandingkan triwulan 2 tahun 2022, ekonomi Maluku mengalami peningkatan pertumbuhan di beberapa lapangan usaha. Pertumbuhan yang tertinggi untuk triwulan 3 di tahun 2022 secara Q2Q pertama yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan yang bertumbuh sebesar 3,27%. Kemudian diikuti oleh Infocom yang bertumbuh sebesar 3,09%. Dan jasa lainnya sebesar 2,45%. Kemudian distribusi terbesar terhadap total PDRB triwulan 3 tahun 2022, kita melihat bahwa sektor pertanian memberikan sumbangan sebesar 23,57%. Kemudian diikuti oleh administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 22,45%. Dan yang ketiga adalah perdagangan besar, eceran,
dan reparasi mobil sepeda motor sebesar 13,60%. Kemudian struktur dan pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha triwulan 3 di tahun 2022 secara Y on Y yang bertumbuh sebesar 6,01%, maka jika kita bandingkan dengan triwulan 3 di tahun 2021, maka ekonomi Maluku mengalami pertumbuhan di sebagian besar lapangan usaha. Nah, kita melihat 3 sektor besar yang memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku di triwulan 3 secara Y on Y. Pertama, industri pengolahan yang bertumbuh sebesar 10,70%. Kemudian diikuti oleh perdagangan sebesar 8,66% dan Infokom yang bertumbuh sebesar 8,06%. Nah, distribusi terbesar terhadap total PDRB triwulan 3 tahun 2022 secara Y on Y, maka tetap kita melihat bahwa lapangan usaha pertanian tetap memberikan andil sebesar 23,57% dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 22,45%. Kemudian perdagangan besar, enceran dan reparasi mobil, sepeda motor sebesar 13,60%. Kalau kita melihat terhadap sumber pertumbuhan ekonomi Maluku triwulanan, menurut lapangan usaha secara Y on Y, presentasinya kita melihat bahwa pertama, pertanian memberikan andil sebesar 0,56%. Diikuti oleh konstruksi sebesar 0,53%. Kemudian yang berikut adalah perdagangan sebesar 1,23%. Lalu dilanjutkan dengan administrasi pemerintahan sebesar 0,16%. Dan lainnya atau sektor-sektor lainnya sebesar 1,64%. Kalau kita melihat triwulan 3 2022 yang bertumbuh sebesar 6,01% itu, maka andil yang diberikan pertama yaitu pertanian sebesar 1,68%, kemudian yang berikut konstruksi sebesar 0,01%, perdagangan sebesar 1,28%, kemudian administrasi pemerintahan sebesar 1,36%, dan sektor lainnya sebesar 1,68%. Sumber pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan 3 2022 secara Y on Y, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 1,68%. Kemudian kita melihat PDRB menurut pengeluaran untuk triwulan 3 di tahun 2022. Struktur dan pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran triwulan 3 di tahun 2022 secara key to key yang bertumbuh sebesar 1,24%, maka jika kita bandingkan triwulan 2 tahun 2022, maka ekonomi Maluku mengalami peningkatan pertumbuhan di beberapa komponen pengeluaran. Nah, pertumbuhan tertinggi triwulan 3 tahun 2022 secara key to key, yaitu pertama pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 1,98%, kemudian diikuti oleh pengeluaran konsumsi LNPRT atau lembaga non-profit sebesar 0,95%. Kalau kita melihat distribusi terbesar terhadap total PDRB triwulan 3 tahun 2022, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan andil sebesar 69,53%, pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan andil sebesar 33,83%, dan
pembentukan modal tetap bruto sebesar 30,84%. Kemudian, kalau kita melihat struktur dan pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran triwulan 3 tahun 2022 secara Y on Y yang bertumbuh 6,01%, maka jika dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2021, ekonomi Maluku mengalami pertumbuhan pada beberapa komponen pengeluaran. Komponen yang pertama yaitu pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 9,06%, dilanjutkan dengan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 7,30%. Sedangkan distribusi terbesar terhadap total, yaitu total PDRB triwulan 3 tahun 2022, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga 69,53%, pengeluaran konsumsi pemerintah 33,83%, pembentukan modal tetap bruto 30,84%. Sumber pertumbuhan ekonomi Maluku triwulanan menurut pengeluaran secara Y on Y, kita melihat bahwa triwulan 3 2022 yang sebesar 6,01%, maka yang memberikan andil pertama pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 0,21%, kemudian pengeluaran konsumsi pemerintah 2,22%, kemudian yang berikut PMTB mengalami kontraksi sebesar 0,46%, kemudian lainnya yang memberikan andil sebesar 4,03%. Nah, sumber pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan 3 secara Y on Y, pengeluaran konsumsi pemerintah adalah sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 2,22%. Kalau kita melihat perbandingan pertumbuhan ekonomi secara regional, baik pertumbuhan K2K, Y on Y maupun C2C, sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan tertinggi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 4,94%. Sedangkan pertumbuhan yang terendah yaitu Provinsi Bengkulu yang mengalami kontraksi sebesar 2,33%. Sedangkan Provinsi Maluku pada urutan ke-19 dari 34 provinsi yang pertumbuhan ekonomi secara K2K-nya adalah sebesar 1,24%. Nah, laju pertumbuhan ekonomi triwulan 3 di tahun 2022 menurut provinsi secara Y on Y, maka kita melihat bahwa pertumbuhan tertinggi tercatat di Provinsi Maluku Utara, yaitu sebesar 24,85%. Sedangkan pertumbuhan terendah terdapat di Provinsi Aceh sebesar 2,13%. Provinsi Maluku berada pada urutan ke-10 dari 34 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi Y on Y-nya sebesar 6,01%. Kalau kita melihat laju pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2022 menurut provinsi secara C2C, maka kita melihat bahwa pertumbuhan tertinggi tercatat di Provinsi Maluku Utara sebesar 26,94%. Kemudian pertumbuhan terendah di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,11%. Nah, Provinsi Maluku berada pada urutan ke-19 dari 34 provinsi dengan pertumbuhan C2C-nya adalah sebesar 4,87%. Demikian pertumbuhan ekonomi triwulan 3 Provinsi Maluku di tahun 2022. Baiklah, kita lanjut ke rilis berikutnya, yaitu keadaan ketenagakerjaan Maluku kondisi Agustus tahun 2022. Struktur ketenagakerjaan Maluku
kondisi Agustus tahun 2022, untuk penduduk usia kerja ada sebanyak 1.326.840 orang, di mana 65,46% adalah angkatan kerja dan 34,54% adalah bukan angkatan kerja. Dari 868.581 orang angkatan kerja, terdapat sebanyak 59.737 orang yang pengangguran dan 808.844 orang yang bekerja. Dari jumlah penduduk yang bekerja, sebanyak 29,74% adalah pekerja paruh waktu, 58,46% adalah pekerja penuh, dan 11,8% adalah setengah pengangguran. Dari 458.259 orang untuk bukan angkatan kerja, sebanyak 25,67% bersekolah, 54,79% mengurus rumah tangga, dan 19,54% lainnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja Maluku kondisi Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2022. Untuk TPAK kondisi Agustus 2020 sebesar 65,67. Untuk Agustus 2021 sebesar 65,75 dan Agustus 2022 sebesar 65,46. Secara poin, kondisi TPAK Agustus 2021 sampai dengan Agustus 2022 turun 0,29 poin. Tapi secara jumlah, angkatan kerja Agustus 2022 sebesar 868.581 orang meningkat 8.237 orang dibandingkan Agustus 2021. Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin. Masih ada kesenjangan yang tinggi antara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan. Jika kita lihat kondisi Agustus 2022, untuk partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 78,33%. Sedangkan untuk perempuan ada pada angka 52,47%. Tingkat pengangguran terbuka menurut daerah. Jika kita lihat pada kondisi Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2022, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan. Pada Agustus 2020 sebesar 7,57%, di Agustus 2021 menjadi 6,93% dan di Agustus 2022 menjadi 6,88%. Tapi jika dilihat secara daerah, tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka di pedesaan. Untuk kondisi struktur lapangan pekerjaan utama, kondisi Agustus 2021 sampai dengan Agustus 2022 tidak mengalami perubahan komposisi. Jika kita lihat, kategori lapangan pekerjaan pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kategori lapangan pekerjaan yang paling tinggi, lalu diikuti oleh administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial, jasa-jasa, dan jasa lainnya. Sedangkan untuk yang ketiga diduduki oleh perdagangan besar, perdagangan eceran, reparasi dan perawatan mobil sepeda motor, dan juga penyediaan akomodasi makan dan minum. Untuk ketiga kategori terbesar tersebut, dua kategori terbesar mengalami peningkatan, sedangkan untuk kategori perdagangan dan akomodasi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk status pekerjaan utama kondisi Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2022. Kalau kita lihat berdasarkan diagram yang ada, untuk status pekerjaan utama tidak mengalami perubahan yang begitu berarti. Status pekerjaan utama buruh dan karyawan merupakan yang paling besar, lalu kemudian diikuti oleh berusaha sendiri,
Dan yang terakhir, berusaha dibantu oleh buruh tetap. Untuk karakteristik penduduk bekerja, kondisi Agustus 2022. Menurut jam kerja, sebagian besar penduduk bekerja yaitu sekitar 472.888 orang atau 58,46% merupakan pekerja penuh. Jam kerja minimalnya adalah 35 jam per minggu. Sedangkan yang paling kecil adalah penduduk yang bekerja antara 1 sampai dengan 7 jam, yaitu sebanyak 15.885 orang atau sebesar 1,96%. Menurut tingkat pendidikan, 251.452 orang atau sebesar 31,09% merupakan tingkat pendidikan sekolah menengah atas. Untuk yang kedua adalah penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 230.969 orang atau sebesar 28,56%. Dan yang ketiga adalah penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan universitas, yaitu sebanyak 127.444 orang atau sebesar 15,76%. Jadi sekitar 18,84% dari total penduduk bekerja berpendidikan tinggi, yaitu diploma ke atas. Jika kita lihat TPT menurut pendidikan, untuk TPT yang terendah sebesar 1,47% terdapat pada penduduk berpendidikan SD ke bawah. Sementara TPT tertinggi sebesar 15,14% pada jenjang pendidikan diploma 1, 2, dan 3. Untuk pekerja formal dan informal, kondisi Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2022, sektor formal mencakup kategori berusaha dibantu buruh tetap dan buruh karyawan. Sedangkan sektor informal mencakup kategori berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja tak dibayar. Jika kita lihat dari kondisi Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2022, kondisi pekerja formal mengalami peningkatan. Di tahun 2020 sebesar 33,44%, di tahun 2021 sebesar 35,59%, dan di tahun 2022 menjadi 36,70%. Jika kita melihat tingkat pengangguran terbuka atau TPT, menurut Kabupaten Kota kondisi Agustus 2022, TPT tertinggi tercatat di Kota Ambon, yaitu sebesar 11,67%. Sedangkan TPT yang terendah ada di Kabupaten Buru Selatan, yaitu sebesar 0,98%. Dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja, jika kita lihat pada kondisi Agustus 2021 dan Agustus 2022, pada kondisi 2022, penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 mengalami penurunan sebesar 113.290 orang. Dari bulan Agustus 2021 sebesar 127.678 orang menjadi sebesar 14.388 orang pada Agustus 2022. Jika kita lihat dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja, berdasarkan komponennya, maka untuk pengangguran karena COVID-19 kondisi 2022 jika dibandingkan kondisi 2021 mengalami penurunan sebesar 5.256 orang. Untuk bukan angkatan kerja karena COVID-19 pada tahun 2021 sebesar 1.654 orang menjadi 781 orang atau mengalami penurunan sebesar 873 orang. Sementara yang tidak bekerja karena COVID-19, kondisi Agustus 2021 jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2022,
Yang sebelumnya 6.530 orang menjadi 617 orang atau turun sebesar 5.913 orang. Dan yang paling tinggi perubahannya atau penurunannya yaitu adalah penduduk yang bekerja dengan pengurangan jam kerja atau shorter hour karena COVID-19 yang pada Agustus 2021 sebesar 112.002 orang menjadi 10.754 orang pada Agustus 2022 atau turun sebanyak 101.248 orang. Baiklah, demikianlah rilis berita resmi statistik tentang pertumbuhan ekonomi dan keadaan ketenagakerjaan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat. Terima kasih.